Assalamualaikum Dunsana. Kesuksesan orang Minang di kancah kehidupan tak terlepas dari budaya merantau yang telah melembaga dalam kehidupannya. Tuyosi Kato dalam penelitiannya mencatat bahwa dari 8 juta orang Minang, separuhnya berada di perantauan. Ukuran tersebut telah menjadikan etnis Minang sebagai masyarakat perantau terbesar di Nusantara. Mereka sering dinyatakan sebagai manusia yang kakinya tak pernah tinggal diam, senantiasa selalu aktif berpindah serta meneruka wilayah-wilayah baru. Masyarakat Minang telah merantau sejak ratusan tahun lalu. Dari Luhak Nantigo, mereka berimigrasi ke pesisir barat dan timur Sumatera. Kemajuan perekonomian di daerah pedalaman Minangkabau yang umumnya ditopang oleh perkebunan lada telah mendorong orang-orang Minang untuk mengekspor hasil produksinya ke negara lain. Kegiatan ekspor ini umumnya dilakukan melalui pantai barat Sumatera. Hal ini telah mendorong masyarakat Minang untuk menetap di wilayah pesisir ini. Sehingga tak heran jika banyak dijumpai perkampungan-perkampungan Minang yang terbentang mulai dari Melaboh, Barus, Sibolga, Natal hingga Bengkulu. Kemajuan perdagangan Minang mengalami kemunduran ketika Aceh dikuasai Sultan Iskandar Muda, mengambil alih pelabuhan-pelabuhan ini dari tangan mereka. Pada abad ke-15, daerah rantau Minang meluas hingga ke timur. Mereka membentuk koloni di tepian Sungai Siak, Kampar, Indragiri, Batanghari, hingga pesisir timur Sumatera. Laju perantauan Minang tidak berhenti sampai di sini. Mereka terus melanjutkan pengembaraannya hingga Pulau Pinang dan Negeri Sembilan di Malaysia. Di Negeri Sembilan inilah koloni terbesar pertama orang Minang terbentuk. Kini, seperti halnya Sumatera Barat, Negeri Sembilan juga merupakan penganut adat matrilineal yang kokoh, hidup bersuku-suku dan berpenghulu. Sifat perantau Minang yang praktis, terbuka, dan cenderung antusias dalam menghadapi semua tantangan menjadikan orang Minang tampil ke muka, memainkan perannya hingga mencapai kesuksesan. Di tanah air, pencapaian mereka melebihi proporsi jumlah penduduknya yang hanya berkisar 3% dari seluruh populasi. Orang Minang meraih pencapaian tertinggi hampir di semua arena kehidupan. Mereka sukses sebagai penulis, wartawan, politikus, ulama, pengusaha, dan seniman. Majalah Tempo edisi Milenium yang terbit pada awal tahun 2000-an mencatat bahwa 6 dari 10 orang Indonesia yang paling berpengaruh di abad ke-20 merupakan orang Minang. Serta 3 dari 4 pendiri utama bangsa Indonesia adalah tokoh-tokoh asal Minangkabau. Elizabeth Graff mengemukakan bahwa dari 15 penulis Indonesia yang terkemuka pada periode 1920 sampai 1930-an, 9 diantaranya berasal dari Minangkabau. Menulis merupakan kegandrungan dan menjadi modal bagi sebagian besar orang Minang. Mereka menguasai dengan baik dialektika dan didaktika berbahasa, sehingga tak heran jika banyak orang Minang yang memilih profesi sebagai jurnalis. Sebagai pemilik dan redaktur beberapa media massa terkemuka, wartawan-wartawan Minang kerap mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat. Dengan kekhasan bertutur kata, tulisan-tulisan mereka turut memperkaya khasanah kosakata bahasa. Abdul Rahim Kajai, Jamaluddin Adinegoro, Rasihan Anwar, dan Ani Idrus merupakan sosok sukses wartawan Minang. Di bidang sastra, penulis-penulis Minang banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Di tangan mereka, bahasa Indonesia menjadi lebih hidup dan dinamis. Beberapa sastrawan Minang seperti Abdul Muiz, Marah Rusli, Sultan Takdir Alisa Jabana, Idrus Khairil Anwar, Hamka, Ali Akbar Nafis, dan Taufik Ismail
lahir dari pelopor kebangkitan sastra Indonesia. Lewat karya tulisannya, mereka banyak mengkritik budaya dan adat istiadat yang usang. Salah Asuhan, Siti Nurbaya, Layar Terkembang, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, serta Puisi Karawang Bekasi adalah beberapa karya mereka yang cukup terkenal. Di bidang politik, dominasi Minang tak terbantahkan lagi. Sepanjang periode 1920 sampai 1960, politisi asal Minang banyak berperan dan sangat menentukan. Pasca kemerdekaan, 4 orang Minang duduk sebagai Perdana Menteri: Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Abdul Halim, Muhammad Natsir. Seorang menjadi wakil presiden, yaitu Hatta. Seorang menjadi Presiden RI di bawah negara Indonesia Serikat, yaitu Asad. Seorang menjadi pemimpin parlemen, Khairul Saleh, dan puluhan orang duduk sebagai menteri. Crawford Young dalam bukunya The Politics of Cultural Pluralism menyebutkan bahwa sekitar 14% menteri pada periode 1945 sampai 1970 diisi oleh politisi Minang. Pada masa demokrasi liberal, politisi Minanglah yang vokal di parlemen. Mereka berafiliasi hampir di semua partai politik, walaupun melalui Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Mereka banyak berkarya. Dominasi politik Minang dipaksa untuk berakhir ketika kepemimpinan otoriter Soekarno menyatakan Masyumi dan PSI sebagai partai terlarang. Kedua partai ini dituduh terlibat dalam usaha separatis PRRI di mancanegara. Partisipasi dan prestasi orang-orang Minang di bidang politik tak terkalahkan hebatnya. Pada tahun 1390, Raja Bagindo pergi merantau dan mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. Di Kesultanan Johor, persaingan dengan para perantau Bugis dalam memperebutkan pengaruh telah mendorong orang-orang Minang untuk ikut memainkan perannya. Pada masa revolusi, perantau-perantau Minang aktif terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Malaysia. Sebut saja misalnya Sultan Jenain, Ahmad Bostoman, Abdul Cede, Samsiah Fakih, Khatijah Sidek, dan masih banyak lagi. Setelah kemerdekaan pun orang-orang Minang juga aktif berpolitik. Tuanku Abdul Rahman diangkat sebagai yang di-Pertuan Agung pertama, dan beberapa orang Minang seperti Aziz Ishak, Dato Saziman Abu Mansor, Tan Sri Samad Idris, dan Rais Yatim duduk sebagai menteri. Di Singapura, politisi-politisi asal Minang cukup mewarnai. Ketika negeri tersebut lepas dari Malaysia, Yusof Ishak terpilih menjadi presiden pertama. Di sana beberapa orang Minang juga terjun di kepartaian, di antaranya Sa'ari Tadin yang menjadi anggota parlemen Singapura selama 12 tahun.